Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih diberikan waktu untuk kembali mendekatkan diri kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kalian semua yang sedang menyaksikan video ini berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hati kalian diberikan ketenangan, dilapangkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, disehatkan badannya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan pada video kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang selalu mendukung channel ini. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti untuk perkembangan dakwah di channel ini. Maka jangan lupa bantu channel ini dengan cara menekan tombol like, menuliskan komentar terbaik kalian, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video Islami lainnya yang insya Allah bisa menjadi pengingat dan penyejuk hati kita semua. Saudaraku sekalian, hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari ujian. Setiap manusia pasti pernah merasakan kesedihan, kecewa, kegagalan, kehilangan, dan rasa lelah dalam menjalani kehidupan. Ada orang yang terlihat bahagia di luar, tetapi sebenarnya hatinya sedang hancur. Ada yang setiap hari tersenyum di depan banyak orang, tetapi diam-diam menangis ketika malam tiba. Ada yang bekerja siang dan malam demi keluarga, tetapi hidupnya tetap terasa berat. Bahkan ada yang sudah berdoa bertahun-tahun, namun merasa doanya belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang hidup membuat seseorang merasa sendirian. Ketika masalah datang bertubi-tubi, manusia mulai kehilangan arah. Ada yang mulai putus asa karena masalah ekonomi, ada yang kehilangan ketenangan karena rumah tangga yang penuh pertengkaran. Ada pula yang merasa hidupnya kosong meskipun memiliki banyak harta dan jabatan. Semua itu terjadi karena hati manusia sebenarnya tidak akan pernah tenang tanpa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang mencari ketenangan di tempat yang salah. Ada yang mencoba melupakan masalah dengan kesibukan dunia. Ada yang mencari kebahagiaan melalui harta dan hiburan. Ada yang berharap manusia lain bisa menyembuhkan luka di hatinya. Padahal saudaraku, setenang apapun dunia terlihat, semuanya tidak akan pernah benar-benar mampu menenangkan hati manusia. Karena hati ini diciptakan hanya untuk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini menjadi pengingat bagi kita bahwa ketenangan sejati bukan berasal dari dunia, bukan dari banyaknya uang, bukan dari pujian manusia, dan bukan pula dari tingginya jabatan. Ketenangan sejati lahir ketika hati dekat dengan Allah. Ketika seorang hamba merasa bahwa dirinya tidak sendirian karena Allah selalu bersamanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara banyak ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, ada satu ibadah yang sangat istimewa dan memiliki kedudukan sangat tinggi di sisi Allah, yaitu sholat tahajud. Sebuah ibadah yang dilakukan ketika malam telah sunyi, ketika sebagian besar manusia sedang tertidur lelap di atas tempat tidurnya. Pada waktu itulah seorang hamba bangun, mengambil air wudhu, lalu berdiri menghadap Robnya dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati. Tahajud bukan hanya sekedar sholat malam biasa. Tahajud adalah bukti cinta seorang hamba kepada Allah. Karena tidak mudah meninggalkan rasa nyaman tidur demi berdiri dalam sholat. Tidak mudah melawan kantuk dan rasa malas hanya untuk sujud di hadapan Allah. Tetapi justru karena itulah, tahajud menjadi ibadah yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79.
Saudaraku sekalian, ayat ini menunjukkan bahwa tahajud memiliki keutamaan yang luar biasa. Orang yang menjaga tahajudnya akan diangkat derajatnya oleh Allah. Hidupnya akan dipenuhi berkah, hatinya akan lebih kuat menghadapi ujian, dan yang paling penting, ia akan merasakan kedekatan dengan Allah yang tidak semua orang bisa rasakan. Banyak ulama dan orang soleh terdahulu sangat menjaga sholat tahajud mereka, karena mereka tahu bahwa kekuatan seorang mukmin bukan hanya terletak pada ilmunya, tetapi juga pada hubungannya dengan Allah di waktu malam. Ketika manusia lain tertidur, mereka justru bangun untuk menangis dalam doa. Ketika banyak orang sibuk mengejar dunia, mereka memilih mendekatkan diri kepada Rob semesta alam. Rasulullah SAW sendiri adalah orang yang paling menjaga tahajudnya, padahal beliau adalah manusia paling mulia dan dosanya telah diampuni oleh Allah. Namun beliau tetap bangun malam hingga kedua kakinya bengkak karena lamanya berdiri dalam sholat. Itu menunjukkan betapa besar kecintaan Rasulullah kepada ibadah malam. Saudaraku yang dirahmati Allah, terkadang Allah tidak langsung menghilangkan masalah kita, tetapi Allah menguatkan hati kita agar mampu melewati semua ujian itu. Dan seringkali kekuatan itu lahir dari sujud panjang di sepertiga malam terakhir. Tahajud membuat hati menjadi lebih tenang, pikiran menjadi lebih jernih, dan hidup terasa lebih ringan karena kita belajar menyerahkan semuanya kepada Allah. Maka pada video kali ini, kita akan lebih dalam membahas tentang kedahsyatan sholat tahajud dan bagaimana ibadah ini mampu mengubah kehidupan seseorang secara perlahan namun nyata. Kita akan memahami mengapa banyak orang yang hidupnya berubah setelah rutin melaksanakan tahajud. Kita juga akan belajar bahwa di balik gelapnya malam, ternyata Allah menyimpan begitu banyak rahmat dan pertolongan bagi hambanya yang mau bangun untuk sujud kepadanya. Maka simak video ini sampai selesai, karena insya Allah pembahasan berikutnya akan membuka hati kita semua tentang betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya yang menjaga sholat tahajud dengan penuh keikhlasan. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika dunia mulai sunyi dan kebanyakan manusia terlelap dalam tidurnya, ada sebagian hamba yang justru bangun untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meninggalkan hangatnya tempat tidur, melawan rasa kantuk, lalu mengambil air wudhu dalam dinginnya malam demi berdiri di hadapan Rob semesta alam. Pada saat itulah, seorang hamba sedang menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Tidak ada manusia yang melihat ibadahnya, tidak ada pujian yang ia harapkan, dan tidak ada kepentingan dunia yang ia cari. Yang ada hanyalah keinginan untuk mendekat kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Saudaraku sekalian, tahajud adalah ibadah yang memiliki kekuatan besar dalam kehidupan seorang muslim. Banyak orang menganggap tahajud hanyalah sholat sunnah biasa. Padahal, di balik ibadah malam ini tersimpan begitu banyak rahmat, ketenangan, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit orang yang hidupnya berubah setelah mereka mulai menjaga tahajud. Ada yang awalnya penuh kegelisahan, lalu menjadi tenang. Ada yang hidupnya terasa sempit, kemudian Allah bukakan jalan keluar. Ada pula yang selama bertahun-tahun memendam kesedihan, namun perlahan Allah ganti dengan ketenangan dan kebahagiaan. Rasulullah SAW bersabda bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan berkata, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni." Hadis ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Di saat banyak manusia lalai dan tertidur, Allah justru membuka pintu rahmatnya selebar-lebarnya bagi siapa saja yang ingin mendekat kepadanya. Betapa ruginya jika kita melewatkan waktu yang sangat mulia ini hanya untuk tidur dan melupakan kesempatan besar untuk berbicara langsung dengan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu keajaiban terbesar dari sholat tahajud adalah datangnya ketenangan hati. Banyak orang hidup dengan hati yang penuh kecemasan. Ada yang takut memikirkan masa depan, ada yang gelisah karena masalah ekonomi, ada yang setiap malam sulit tidur karena terlalu banyak pikiran. Bahkan ada yang merasa hidupnya tidak memiliki arah dan tujuan.
Padahal, Allah telah memberikan solusi terbaik melalui firman-Nya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ketika seseorang rutin melaksanakan tahajud, perlahan hatinya menjadi lebih damai. Ia merasa memiliki tempat terbaik untuk mengadu. Ia sadar bahwa sebesar apapun masalah hidupnya, Allah jauh lebih besar daripada semua itu. Ketika seseorang sujud dalam tahajud sambil menangis dan berdoa, sebenarnya ia sedang menyerahkan seluruh beban hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, terkadang manusia terlalu sibuk mencari solusi kepada dunia sampai lupa meminta pertolongan kepada pemilik dunia. Kita bekerja keras siang dan malam demi mendapatkan rizki, tetapi sering lupa meminta keberkahan kepada Allah. Kita meminta bantuan manusia, tetapi jarang meminta dengan sungguh-sungguh kepada Rob yang menguasai segala sesuatu. Padahal Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Ayat ini menjadi bukti bahwa Allah mampu memberikan pertolongan dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Banyak orang yang setelah rutin melaksanakan tahajud merasakan perubahan besar dalam hidup mereka. Ada yang sebelumnya sulit mendapatkan pekerjaan, lalu tiba-tiba Allah bukakan jalan rizki. Ada yang rumah tangganya penuh masalah, kemudian Allah hadirkan ketenangan dan keharmonisan. Ada yang hidupnya dipenuhi utang dan kesulitan, namun perlahan Allah mudahkan urusannya. Semua itu bukan karena hebatnya manusia, melainkan karena pertolongan Allah kepada hambanya yang mau mendekat kepadanya di waktu malam. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahajud juga mengajarkan kita tentang keikhlasan. Ketika seseorang bangun malam dalam keadaan lelah dan mengantuk, lalu tetap berdiri dalam sholat demi Allah, maka pada saat itu ia sedang melatih hatinya untuk lebih mencintai Allah daripada kenyamanan dunia. Tidak semua orang mampu melakukan itu. Banyak yang berniat bangun malam, tetapi kalah oleh rasa malas dan kantuk. Karena itulah, orang yang istiqomah menjaga tahajud memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Orang yang rutin tahajud biasanya memiliki hati yang lebih lembut. Ia lebih sabar menghadapi ujian hidup. Ia tidak mudah putus asa ketika menghadapi masalah. Bahkan ketika hidup terasa berat, ia tetap percaya bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk hambanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahajud juga mengajarkan kita tentang keikhlasan. Ketika seseorang bangun malam dalam keadaan lelah dan mengantuk, lalu tetap berdiri dalam sholat demi Allah, maka pada saat itu ia sedang melatih hatinya untuk lebih mencintai Allah daripada kenyamanan dunia. Tidak semua orang mampu melakukan itu. Banyak yang berniat bangun malam tetapi kalah oleh rasa malas dan kantuk. Karena itulah, orang yang istiqomah menjaga tahajud memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Orang yang rutin tahajud biasanya memiliki hati yang lebih lembut. Ia lebih sabar menghadapi ujian hidup. Ia tidak mudah putus asa ketika menghadapi masalah. Bahkan ketika hidup terasa berat, ia tetap percaya bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk hambanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahajud juga mengajarkan kita tentang keikhlasan. Ketika seseorang bangun malam dalam keadaan lelah dan mengantuk, lalu tetap berdiri dalam sholat demi Allah, maka pada saat itu ia sedang melatih hatinya untuk lebih mencintai Allah daripada kenyamanan dunia. Tidak semua orang mampu melakukan itu. Banyak yang berniat bangun malam tetapi kalah oleh rasa malas dan kantuk. Karena itulah, orang yang istiqomah menjaga tahajud memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Orang yang rutin tahajud biasanya memiliki hati yang lebih lembut. Ia lebih sabar menghadapi ujian hidup. Ia tidak mudah putus asa ketika menghadapi masalah. Bahkan ketika hidup terasa berat, ia tetap percaya bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk hambanya.
Saudaraku yang dirahmati Allah, tahajud juga mengajarkan kita tentang keikhlasan. Ketika seseorang bangun malam dalam keadaan lelah dan mengantuk, lalu tetap berdiri dalam sholat demi Allah, maka pada saat itu ia sedang melatih hatinya untuk lebih mencintai Allah daripada kenyamanan dunia. Tidak semua orang mampu melakukan itu. Banyak yang berniat bangun malam tetapi kalah oleh rasa malas dan kantuk. Karena itulah, orang yang istiqomah menjaga tahajud memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Orang yang rutin tahajud biasanya memiliki hati yang lebih lembut. Ia lebih sabar menghadapi ujian hidup. Ia tidak mudah putus asa ketika menghadapi masalah. Bahkan ketika hidup terasa berat, ia tetap percaya bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk hambanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahajud juga mengajarkan kita tentang keikhlasan. Ketika seseorang bangun malam dalam keadaan lelah dan mengantuk, lalu tetap berdiri dalam sholat demi Allah, maka pada saat itu ia sedang melatih hatinya untuk lebih mencintai Allah daripada kenyamanan dunia. Tidak semua orang mampu melakukan itu. Banyak yang berniat bangun malam tetapi kalah oleh rasa malas dan kantuk. Karena itulah, orang yang istiqomah menjaga tahajud memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Orang yang rutin tahajud biasanya memiliki hati yang lebih lembut. Ia lebih sabar menghadapi ujian hidup. Ia tidak mudah putus asa ketika menghadapi masalah. Bahkan ketika hidup terasa berat, ia tetap percaya bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk hambanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahajud juga mengajarkan kita tentang keikhlasan. Ketika seseorang bangun malam dalam keadaan lelah dan mengantuk, lalu tetap berdiri dalam sholat demi Allah, maka pada saat itu ia sedang melatih hatinya untuk lebih mencintai Allah daripada kenyamanan dunia. Tidak semua orang mampu melakukan itu. Banyak yang berniat bangun malam tetapi kalah oleh rasa malas dan kantuk. Karena itulah, orang yang istiqomah menjaga tahajud memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Orang yang rutin tahajud biasanya memiliki hati yang lebih lembut. Ia lebih sabar menghadapi ujian hidup. Ia tidak mudah putus asa ketika menghadapi masalah. Bahkan ketika hidup terasa berat, ia tetap percaya bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk hambanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahajud juga mengajarkan kita tentang keikhlasan. Ketika seseorang bangun malam dalam keadaan lelah dan mengantuk, lalu tetap berdiri dalam sholat demi Allah, maka pada saat itu ia sedang melatih hatinya untuk lebih mencintai Allah daripada kenyamanan dunia. Tidak semua orang mampu melakukan itu. Banyak yang berniat bangun malam tetapi kalah oleh rasa malas dan kantuk. Karena itulah, saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu hal paling luar biasa dari sholat tahajud adalah bagaimana ibadah ini mampu mengubah hati seseorang secara perlahan tanpa disadari. Banyak orang awalnya datang kepada Allah karena masalah hidup. Ada yang mulai tahajud karena ekonomi yang sulit. Ada yang bangun malam karena rumah tangganya sedang diuji. Ada yang menangis dalam sujud karena hatinya penuh luka dan kekecewaan. Namun semakin lama seseorang menjaga tahajud, ia akan menyadari bahwa yang berubah bukan hanya keadaan hidupnya, tetapi juga dirinya sendiri. Hatinya menjadi lebih lembut, jiwanya menjadi lebih tenang, cara pandangnya terhadap hidup berubah. Ia tidak lagi mudah marah, tidak mudah iri, dan tidak terlalu mencintai dunia secara berlebihan. Semua itu terjadi karena tahajud membuat hati menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang lemah. Kita mudah tergoda oleh hawa nafsu. Kita sering lalai karena sibuk mengejar dunia. Bahkan terkadang kita tahu sesuatu itu dosa, tetapi tetap melakukannya karena hati kita terlalu lemah untuk melawan godaan. Inilah sebabnya banyak manusia hidup dalam kegelisahan. Karena dosa yang terus dilakukan perlahan membuat hati menjadi gelap dan jauh dari ketenangan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45.
Ayat ini menjelaskan bahwa sholat yang dilakukan dengan penuh keimanan akan menjaga seseorang dari perbuatan dosa. Terlebih lagi sholat tahajud yang dilakukan pada waktu malam ketika suasana begitu tenang dan hati lebih mudah khusyuk. Orang yang rutin bangun malam untuk mengingat Allah akan memiliki kesadaran spiritual yang lebih kuat. Ia merasa bahwa Allah selalu melihat setiap perbuatannya. Dan rasa inilah yang membuat seseorang lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahajud bukan hanya ibadah fisik berupa berdiri, ruku, dan sujud. Tahajud adalah latihan jiwa. Ketika seseorang mampu melawan rasa malas dan kantuk demi bangun malam untuk beribadah, sebenarnya ia sedang melatih dirinya untuk menjadi lebih kuat dalam melawan hawa nafsu. Orang yang mampu bangun malam demi Allah akan lebih mudah menjaga lisannya, menjaga pandangannya, dan menjaga perilakunya pada siang hari. Itulah sebabnya banyak orang soleh terdahulu sangat menjaga sholat malam mereka. Mereka memahami bahwa kekuatan iman tidak hanya dibangun melalui ilmu, tetapi juga melalui kedekatan dengan Allah di waktu malam. Mereka tahu bahwa dunia ini penuh fitnah dan godaan, sehingga hati harus terus diperkuat dengan ibadah. Saudaraku sekalian, salah satu tanda seseorang mulai dekat dengan Allah adalah ketika ia mulai menikmati tahajud. Awalnya mungkin terasa berat. Alarm sering dimatikan, tubuh terasa lelah, mata terasa sulit dibuka. Namun ketika seseorang terus memaksa diri bangun demi Allah, perlahan Allah akan menghadirkan kenikmatan dalam ibadah itu. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada rasa damai yang sulit ditemukan dalam keramaian dunia. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa saat paling tenang dalam hidup mereka adalah ketika sedang duduk sendiri setelah tahajud sambil berdoa kepada Allah. Pada waktu itu tidak ada suara manusia, tidak ada hiruk-pikuk dunia, dan tidak ada kepalsuan kehidupan. Yang ada hanyalah seorang hamba dan Robnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahajud juga menjadi sebab diangkatnya derajat seseorang di sisi Allah. Banyak manusia berlomba-lomba mencari kedudukan di dunia. Ada yang ingin dipuji, dihormati, dan dikenal banyak orang. Padahal kemuliaan sejati bukanlah ketika nama kita terkenal di bumi, tetapi ketika nama kita dikenal di langit oleh Allah dan para malaikat. Allah sangat mencintai hambanya yang rela bangun malam demi beribadah kepadanya. Di saat banyak manusia memilih kenyamanan tidur, orang yang bangun untuk tahajud menunjukkan bahwa cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada dunia. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam menjaga tahajud. Padahal beliau adalah manusia paling mulia dan telah dijamin masuk surga. Namun beliau tetap menangis dalam sholat malamnya hingga kedua kakinya bengkak. Itu menunjukkan betapa besar cinta Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, jika manusia terbaik saja begitu menjaga tahajudnya, lalu bagaimana dengan kita yang penuh dosa dan begitu banyak kekurangan? Bukankah kita jauh lebih membutuhkan ampunan Allah? Bukankah kita lebih membutuhkan pertolongan dan rahmat-Nya dalam menjalani hidup ini? Tahajud juga membawa keberkahan dalam kehidupan seseorang. Keberkahan bukan hanya tentang banyaknya harta, tetapi tentang rasa cukup dan ketenangan dalam menjalani hidup. Ada orang yang penghasilannya kecil, tetapi hidupnya terasa damai. Ada yang rumahnya sederhana, tetapi keluarganya penuh kasih sayang. Ada pula yang hidupnya tidak mewah, tetapi hatinya selalu tenang dan mudah bersyukur. Itulah keberkahan yang Allah berikan kepada hambanya yang dekat dengannya. Orang yang menjaga tahajud biasanya akan lebih mudah menerima takdir Allah. Ketika mendapatkan nikmat, ia bersyukur. Ketika diuji, ia bersabar. Ia memahami bahwa hidup di dunia hanyalah sementara dan semua yang terjadi pasti memiliki hikmah. Saudaraku yang dirahmati Allah, terkadang Allah tidak langsung mengabulkan doa kita karena Allah ingin kita terus mendekat kepadanya. Ada doa yang dikabulkan segera, ada yang ditunda hingga waktu terbaik, dan ada pula yang diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Karena itu jangan pernah lelah mengetuk pintu langit melalui tahajud. Jangan menyerah hanya karena doa belum terkabul. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah untuk kita. Dan bisa jadi jalan keluar yang selama ini kita cari akan datang melalui satu sujud panjang di sepertiga malam terakhir.
Pada bagian terakhir nanti, kita akan menutup pembahasan ini dengan renungan mendalam tentang bagaimana tahajud dapat menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih berkah, lebih damai, dan lebih dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita membahas begitu banyak keutamaan sholat tahajud, maka kita dapat memahami bahwa ibadah ini bukan sekedar sholat sunnah biasa. Tahajud adalah jalan untuk mendekat kepada Allah ketika hati sedang lelah menghadapi kehidupan. Tahajud adalah tempat seorang hamba mencurahkan segala isi hatinya tanpa harus merasa malu atau takut dihakimi oleh manusia. Pada saat itulah, seorang hamba benar-benar berbicara dengan Robnya, menangis dalam sujudnya, memohon pertolongan, meminta ampunan, dan menyerahkan seluruh beban hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Ada yang diuji dengan kekurangan harta, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kehilangan orang yang dicintai, dan ada pula yang diuji dengan hati yang penuh kegelisahan. Bahkan terkadang seseorang terlihat baik-baik saja di depan manusia, tetapi sebenarnya ia sedang berjuang melawan rasa sedih yang sangat dalam. Namun di tengah semua ujian itu, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Allah selalu membuka pintu bagi siapa saja yang ingin kembali mendekat kepadanya. Dan salah satu pintu terbaik itu adalah sholat tahajud, sebuah ibadah yang dilakukan dalam keheningan malam ketika manusia lain tertidur lelap. Pada waktu itulah seorang hamba berada dalam keadaan yang sangat dekat dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wa fil ashari hum yasta'firun." Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 17-18. Ayat ini menggambarkan bagaimana orang-orang soleh terdahulu menjaga malam mereka dengan ibadah dan istighfar. Mereka memahami bahwa dunia hanyalah sementara. Mereka sadar bahwa hati manusia tidak akan pernah benar-benar tenang tanpa dekat dengan Allah. Karena itulah, mereka rela meninggalkan kenyamanan tidur demi berdiri dalam sholat malam. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin ada di antara kita yang merasa sulit untuk memulai tahajud. Ketika alarm berbunyi, tubuh terasa berat untuk bangun, mata masih mengantuk, dan hati sering berkata, "Nanti saja." Itulah ujian terbesar dalam memulai tahajud. Tetapi percayalah, setiap langkah kecil menuju Allah tidak akan pernah sia-sia. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk mulai tahajud. Jangan menunggu hati benar-benar bersih baru mau bangun malam. Karena justru melalui tahajudlah hati kita dibersihkan oleh Allah. Mulailah perlahan. Mulailah meskipun hanya 2 rakaat. Mulailah meskipun masih sering tertidur dan belum istiqomah. Karena Allah melihat usaha hambanya, bukan hanya hasil akhirnya. Saudaraku sekalian, terkadang perubahan besar dalam hidup datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan istiqomah. Bisa jadi hidup seseorang berubah bukan karena hartanya bertambah banyak, tetapi karena hatinya menjadi lebih tenang. Bisa jadi masalahnya belum sepenuhnya hilang, tetapi Allah memberinya kekuatan untuk melewati semua ujian itu dengan sabar. Dan itulah salah satu keajaiban tahajud. Tahajud membuat seseorang lebih kuat menghadapi kehidupan. Ia tidak mudah putus asa ketika gagal. Ia tidak mudah hancur ketika diuji, karena hatinya telah terbiasa bergantung kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada air mata yang jatuh dalam tahajud yang sia-sia. Allah mendengar setiap doa yang dipanjatkan dalam sujud malam. Allah mengetahui semua luka yang kita sembunyikan dari manusia. Bahkan ketika kita tidak mampu mengungkapkan isi hati dengan kata-kata, Allah tetap memahami semuanya. Betapa banyak orang yang akhirnya mendapatkan jalan keluar setelah mereka mulai mendekat kepada Allah melalui tahajud. Ada yang sebelumnya hidupnya penuh kegelisahan, lalu Allah berikan ketenangan. Ada yang selama bertahun-tahun menunggu jawaban doa, lalu Allah kabulkan di waktu yang tidak pernah disangka. Ada pula yang awalnya merasa jauh dari Allah, tetapi melalui tahajud, hatinya perlahan kembali hidup. Karena itu, jangan pernah meremehkan ibadah malam ini. Bisa jadi keberkahan hidup yang kita cari selama ini tersembunyi di dalam tahajud. Bisa jadi ketenangan yang kita rindukan hadir setelah air mata jatuh dalam sujud malam.
Dan bisa jadi pertolongan Allah yang kita tunggu-tunggu akan datang ketika kita bersungguh-sungguh mengetuk pintu langit di sepertiga malam terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia bersujud. Maka perbanyaklah sujud kepada Allah. Gunakan malam-malam kita untuk memohon ampunan, meminta pertolongan, dan mendekatkan diri kepada Rob semesta alam. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga setelah menyaksikan video ini, hati kita tergerak untuk mulai menjaga sholat tahajud. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk bangun malam dan menjadikan kita termasuk hambanya yang dicintai. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan rezeki kita, menjaga keluarga kita, menenangkan hati kita, dan memberikan akhir kehidupan yang husnul khotimah. Terima kasih kepada seluruh saudaraku yang telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga setiap detik waktu yang kalian luangkan untuk mendengarkan ilmu menjadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar doa terbaik yang sedang kalian harapkan agar kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bantu channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar dakwah di channel ini bisa terus berkembang dan menjangkau lebih banyak saudara muslim lainnya. Insya Allah pada video berikutnya kita akan membahas amalan-amalan sederhana yang sering diremehkan tetapi ternyata memiliki pahala yang sangat besar dan bisa menjadi sebab datangnya pertolongan Allah dalam hidup kita. Jadi pastikan kalian tidak melewatkan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.